Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan kita. Kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih setianya, menikmati kemurahan dan kebajikannya di sepanjang umur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Pagi hari ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu, boleh menikmati kebaikan-Mu, menikmati anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, sebab Engkau baik bagi kami, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Sebab itu kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur padamu. Sebab kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada. Sebab Engkau ada senantiasa bersama dengan kami. Dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhi hidup, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya yang datang dengan senang hati-Nya, berseru, berdoa,
percaya Engkau hadir di tempat kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat kami datang menyembah-Mu, saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya.
Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, Engkau selamanya baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah. Sampai selama-lamanya kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kau lebih dari segalanya, tidak ada yang dapat menyamai-Mu, tidak ada yang dapat menandingi-Mu. Engkau lebih dari apapun juga. Sebab itu kami mau tetap tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami, hingga hidup kami semakin serupa dengan-Mu. Hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, Tuhan. Dan firman-Mu yang menenangkan jiwa kami, firman-Mu yang meneguhkan hati kami di tengah badai sekalipun. Haleluya.
panggil dia dengan lembut, Abba Bapa. Abba Bapa. Haleluya, haleluya. Abba Bapa. Kau segalanya.
Engkau lebih dari segalanya. Engkau tidak akan pernah tertandingi dan tidak ada yang dapat menyamaimu. Sebab itu kami mau tinggal terus di dalam-Mu, tinggal di dalam kasih-Mu ya Bapa, dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami bersama-Mu, menikmati damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia, yang tak dapat tergantikan oleh apapun, sebab kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami, penjagaan-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi. Terima kasih buat teman-teman semua. Pagi ini saya kembali diberi kepercayaan untuk boleh sharing hidup, untuk boleh berbagi firman. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat pagi ini kami bangun dalam tubuh yang sehat. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di setiap hati kami. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan, memberikan kekuatan, memerdekakan setiap kami Tuhan. Beri kami pendengaran seorang murid, rapi hamba, sehingga boleh berbagi hidup pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pagi teman-teman, tanpa terasa kita udah masuk minggu kedua di bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah masuk bulan Agustus, tanpa terasa sudah mau masuk ke penghujung tahun. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan dengan judul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa tetap begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa
lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya, kan kemuliaan yang semakin besar. Saya beberapa kali mengulang perikop ini 3-4 kali. Sampai semalam juga saya ulang, pagi ini saya kembali baca. Saya lihat ada beberapa yang saya dapat. Hal pertama yang saya dapat dari perikop ini, Tuhan mau saya atau setiap kita menjadi surat Kristus atau menjadi saksi. Yang saya dapat menjadi saksi itu tidak seperti kita menceritakan. Pada dulu saya selalu katakan ya, orang Kristen itu selalu berbilang mereka lah yang paling baik, mereka pasti masuk surga. Tapi pada saat kita menerima keselamatan itu, ada hal yang harus kita lakukan. Di ayat 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 4 yang saya dapat, Tuhan mau setiap kita menjadi surat Kristus. Lewat apa? Lewat hidup setiap kita. Bagaimana kita bisa menjadi surat Kristus? Apa yang Tuhan mau? Yang saya dapat di sini adalah Tuhan mau kita menjadi surat Kristus, yaitu melewat apa? Lewat tindak tanduk kita. Baik itu lewat perkataan, lewat perbuatan. Yang saya alami dulu pada saat saya belum menjadi percaya kepada Tuhan, saya itu orangnya kasar gitu. Mungkin ya saat-saat ini ya teman-teman kadang ketemu saya bisa masih lihat sisa-sisa masa lalu gitu. Ya kan, nah itu Pak Heri itu pengalaman dengan saya, makanya dia senyum-senyum gitu. Ya kan, mungkin pada saat ini juga pada saat orang pertama kali kenal saya, masih melihat sisa-sisa kekasaran itu. Sampai hari ini juga saya kadang sadar gitu, ngomong nyelekit, saya masih terus belajar dan belajar. Nah, Bu Vicen juga senyum-senyum gitu, mungkin pernah ngalamin juga gitu. Teman-teman yang sini yang kenal saya mungkin pernah ngalamin. Tapi saya bersyukur lah, pada saya kenal Tuhan, saya mulai belajar terus mengikis hal-hal yang kasar dalam hidup saya. Sehingga apa? Orang boleh melihat bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita bisa menjadi suratan yang tertulis gitu. Tulisnya bukan dengan tinta di sini bilang, tapi dengan apa? Di loh hati kita. Jadi apa yang keluar dari hati kita itu memancarkan Kristus. Jadi di sini di ayat 3 kan, karena
telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi yang saya alami di sini, Tuhan mau setiap kita, terutama saya pribadi, teruslah menjadi suratan Kristus, yaitu lewat apa? Lewat perbuatan, lewat tindakan, lewat perkataan terutama untuk bagi saya. Jadi saya harus terus berusaha mengikis keegoan saya lewat tindak tanduk saya, lewat perkataan. Yang terus saya belajar sampai hari ini, sadar saya kadang masih nyelekit juga, tetapi makanya saya perlu komunitas. Karena begitu lama saya juga nggak hidup di dalam komunitas. Kalau dulu hampir setiap hari saya bisa telepon teman-teman di CMN. Tapi terakhir 2 tahun ini masa-masa COVID cuma bisa lewat baca firman aja. Tetapi itu bagi saya baca firman masih kurang. Karena tidak ada teman-teman komunitas yang mengingatkan saya, yang menegur kita, atau menegur saya pribadi pada saat saya mulai keluar dari jalur. Itu hal pertama yang saya dapat. Hal kedua yang saya dapat di ayat 14 sampai 16, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Hal ini saya alami pada saat saya belum kenal Tuhan, atau keluarga besar saya yang sampai hari ini tidak mengenal Tuhan, yang saya lihat, selubung itu tidak bisa terbuka, karena hanya Tuhan yang dapat membuka selubung yang menutupi mata kita. Hal itu saya alami pada saat saya dulu Konghucu. Terutama pada prosesi orang tua meninggal gitu. Sampai hari ini juga minggu lalu bulan Juli itu pas papa mertua saya meninggal 1 tahun. Saya lihat dari keluarga besar istri saya, selubung itu masih belum dibuka. Mereka masih bakar kimchua, terutama ada rumah, katanya papa nggak ada rumah, jadi sehingga harus ada rumah yang dibakar ke mereka. Sampai saat itu itulah saya lihat satu selubung yang Tuhan bukakan bagi kita yang percaya. Yang sampai hari ini orang tidak percaya selubung itu tidak dibuka. Nah, makanya saya selalu pegang satu ayat yang selalu saya sampaikan pada teman-teman, tentang selubung itu, kita selalu menceritakan kebenaran, memberitakan Injil untuk saudara-saudara ring satu kita atau teman-teman dekat kita atau saudara dekat kita untuk boleh percaya Yesus. Tetapi mereka kekeh, tidak mau percaya Yesus. Sama seperti apa yang saya alami. Saya bertahun-tahun dari masa kuliah saya, teman-teman saya di kos itu kalau hari Minggu udah berisik sekali pagi-pagi bangun ke gereja. Saya sempat bisa marah, kalian berisik ganggu orang gitu. Saya juga tidak pernah punya cita-cita untuk boleh percaya Yesus. Tetapi pada saat Tuhan memilih kita, kita tidak bisa, Tuhan berdaulat. Makanya saya diizinkan untuk boleh kena kanker, ya bersyukur juga, kayak bisa percaya Tuhan. Sehingga selubung yang menutupi selaput mata saya, Tuhan bukakan. Saya bisa kita yang percaya Yesus, mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi saya bersyukur juga bisa percaya Tuhan sehingga selubung selaput itu dibukakan. Jadi ya pada saat kita mau kasih makan orang tua kita, ya pada saat dia hidup lah. Makanya waktu 1 tahun papa mertua saya kita berziarah ke sana,
Saya lihat di sebelah itu lebih ganas lagi gitu. Kalau papa mama mertua saya sembahyang cuman bakpao, anggur, ya kan? Eh, Bakpao, anggur apa yang dia suka, ya kan? Yang sebelah lebih dahsyat lagi saya lihat. Dia sembahyang ayam sampai 3 ekor. Ayamnya nggak dipotong lagi, saya bingung. Disiapi pisau. Jadi ya saya bilang ya selaput itu yang tidak terbuka. Orang sudah meninggal gina mau makan ayam 1 ekor, ini 3 ekor, 1 ekor aja kita yang itu kan kenyang, kembung. Gimana mereka bisa potong, dikasih pisau, dari pisau yang besar sampai pisau yang kecil, masing-masing satu. Belum lagi bakpao, saya bilang ayam 1 ekornya susah, belum bakpao lagi, nasi lagi, oh gimana cara makannya gitu. Jadi ya saya lihat ya memang selaput itulah yang Tuhan akan singkapkan pertama pada saat kita percaya Yesus. Jadi ya bukan masalah kita Konghucu harus sembahyang sampai gimana, tetapi kita ada satu logika yang tidak bisa terbuka. Sampai hari ini juga saudara-saudara dekat saya yang belum percaya Tuhan selalu saya sampaikan, memang nggak bisa dihilangkan. Saya bilang ya selalu saya sampaikan kalau mau berbakti ya pada saat itu. Ya kan, saya bilang uang ini di belakang nggak bakal sampai, tapi selaput itu kita sampaikan nggak bisa terbuka, tetap. Makanya saya percaya pada saat kita dibaptis menerima Kristus, pada saat itu seketika itu juga selaput itu Tuhan singkapkan. Itu hal kedua yang saya dapat. Hal terakhir, hal ketiga, di ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Hal ketiga yang saya dapat di sini, Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya saya alamin itu, hanya kebenaran firman Tuhanlah yang dapat memerdekakan setiap kita. Jadi sampai saat ini ya, saya bisa merdeka, karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan yang setiap hari saya baca, yang saya dapat, dan yang harus saya praktekkan di dalam kehidupan saya. Saya sampai hari ini tahu kebenaran, tetapi mempraktekkan kebenaran itu secara konsisten, terus-menerus, taat, itu yang sampai hari ini saya terus mau mempraktekkan dan mau belajar konsisten untuk melakukan itu. Saya rasa 3 hal itu Pak Heri yang saya dapat pagi ini. Mungkin Pak Heri ada dapat sesuatu dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Buyung. Nah, jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Yang pertama seperti Pak Buyung katakan, kita ini surat yang terbuka, yang hidup bisa dibaca semua orang. Dan jelas firman Tuhan mengatakan kita ini surat Kristus. Artinya orang memang harus melihat Kristus. Orang harus melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Dan seperti poin yang ketiga tadi yang Pak Boyong katakan, di mana ada roh Allah dan yang selalu dan akan terus-menerus saya teguhkan bahwa sesungguhnya roh Tuhan, roh Allah, roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita dan dia diam selama-lamanya dalam hidup kita. Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri, yang akan menolong kita, menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Hingga kalimat yang terakhir dari perikop ini katakan, dalam kemuliaan yang semakin besar. Seperti semalam di SPK saya juga katakan, hidup kita ini harus semakin benar. Hidup kita ini harus semakin kudus. Hidup kita ini harus semakin terang hingga rebah tengah hari. Dari hari ke hari ada perubahan yang terjadi lebih baik. Seperti Pak Boyong tadi ngomong di awal bagaimana dia dulu dan sekarang. Makanya tadi kami suami istri senyum-senyum, karena waktu Pak Boyong ngomong, wah dia dulu kasar. Saya ngomong dengan istri, Pak Boyong sih nggak kasar sih sebenarnya.
cuma nyelekit. Tapi untung setelah itu ternyata Pak Buyung juga sampaikan, sadar dia ternyata sering nyelekit. Kalau kasar sih enggak lah ya, kami belum pernah dikasarin. Nah, tapi orang yang nggak kenal kadang setajam silet. Wah, bukan cuma nyelekit, kadang setajam silet. Nah, tapi lambat laun dalam pimpinan Tuhan, semakin bijak berkata-kata, berkata membangun orang. Nah, itulah butuhnya seperti Pak Boyong bilang, bukan cuma kita baca firman, renungkan firman, lakukan firman dan bagi firman, tapi kita butuh komunitas untuk kita bisa mempraktekkan 4M itu. Karena waktu mau mempraktekkan, waktu kita gagal, kita butuh afirmasi, kita butuh peneguhan supaya kita terus setia melakukan. Karena sekali lagi kita ini surat terbuka. Nah, selain dari apa yang Pak Boyan katakan, ada satu ayat yang menarik bagi saya, yaitu di dalam ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Nah, dari kisah perjalanan bangsa Israel, kalau Bapak Ibu klik tanda bintang di Alkitab Bapak Ibu di Android, nah, kan waktu Musa menghadap dengan Tuhan, wajahnya penuh dengan kemuliaan. Sehingga orang-orang Israel waktu itu silau melihatnya. Makanya Musa menutup. Nah, baru dari ayat ini saya tahu, saya pikir dulu Musa nutup mukanya dengan selubung itu supaya orang nggak silau. Ternyata ada hal lain yang Roh Kudus singkapkan dari apa yang kita baca. Ternyata bukan cuma selubung itu supaya orang Israel nggak silau, karena sebenarnya itu kan hanya sementara. Tapi mungkin ya itu tadi, manusia kadang kan supaya orang tetap melihat, wah dia ini orang hebat, dia ini orang hebat, artinya tetap diselubung, padahal cahayanya sih sudah pudar. Nah, jadi firman Tuhan jelas pagi hari ini, hidup ini terbuka saja apa adanya. Hidup ini jangan ditutup-tutupi seakan-akan kita ini benar, kudus, hebat, ditutup-tutupi dengan topeng, padahal dalamnya babak belur. Kalau lagi di gereja, wah, seakan-akan dia seperti malaikat, dia tutupi dengan tampang atau topeng yang manis, padahal sebenarnya kemuliaan Tuhan udah nggak ada aslinya. Nah, jadi mari hidup ini terbuka apa adanya. Bukan cuma waktu kita bertemu dalam pertemuan ibadah, kita senyum ramah. Tapi dimanapun, ya kita memang orang yang suka senyum ramah, Bapak Ibu. Jadi jangan tutupin. Lebih baik hiduplah terbuka. Karena apa? Sekali lagi, karena ada roh Allah dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi kan Musa berpikir supaya orang Israel tetap hormat dan segan dengan dirinya. Sehingga dia tetap tutupi. Padahal kemuliaannya sudah nggak ada lagi. Karena memang di zaman perjanjian lama kan hanya sementara, bersifat sementara. Roh Kudus pun juga hanya bersifat sementara dalam manusia terus keluar lagi. Beda dengan zaman kita sekarang. Roh Kudus diberikan kepada kita diam selamanya dalam hidup kita. Jadi mari rendah hati, lemah lembut, taat, memberi diri dipimpin Roh Kudus, sehingga hidupmu jadi suratan yang terbuka. Dan suratnya itu jelas, surat Kristus. Jadi oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih sekali untuk Pak Buyo. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, sebelumnya saya mau katakan happy birthday untuk Lucy. Hari ini Lucy berulang tahun. Oke, Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu? Ya, sebentar, puji Tuhan. Saya tutup video aja ya, nanti supaya suaranya enggak. Jadi tadi Pak Heri menyoroti pelayan ya. Jadi Musa yang menyelubungi mukanya supaya enggak nampak kepudaran cahaya Tuhan. Kalau saya dapatnya begini Bapak Ibu. Jadi jemaat ya, orang percaya Tuhan itu adalah seperti
surat Kristus yang terbuka karena pelayanan Paulus ya. Waktu itu dikatakan begitu. Jadi kalau kita melihat apa ya? Ya, ini kan perumpamaan ya, surat itu. Mungkin kita dulu pernah, kalau sekarang nggak ada ya orang surat-suratan, surat cinta nggak ada. Zaman saya masih ada itu surat cinta. Waduh, pakai kertas yang bagus gitu. Dulu ada beli kertas yang harum itu ada. Saya jadi ketawa. Jadi begini Bapak Ibu, maksudnya sebagai surat terbuka kita bisa melihat ya hasil dari pelayanan kita itu pada orang yang kita layani. Jadi nanti semakin dia itu menjadi surat yang indah, itu mencerminkan bagaimana pelayanan seseorang kepada jemaat itu. Itu yang saya dapat. Karena begini, kalau kami ini kan pindahnya di Indonesia ini provinsi satu, provinsi berikutnya gitu ya. Nah, kalau pelayan kadang memang ya ini nggak ngomongin ya, tapi ada pendapat gitu ya. Oh, itu begitu begini, begitu begini. Jadi saya jadi begini. Sebagai jemaat ya, sebagai surat ya, kita nggak usah melihat pelayan deh. Kalau apalagi kita sudah kayak sekarang nih Koram Deo, baca firman Tuhan tiap hari. Itu kita harus lebih bertumbuh, langsung dapat suratan di dalam loh hati kita itu dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus sendiri gitu. Itu yang saya dapat, Pak. Jadi marilah kita semua menjadi surat terbuka Tuhan yang indah, tanpa selubung. Saya berterima kasih ya dalam Koram Deo ini. Memang saya lebih merasakan deh bagaimana hidup saya sendiri diubah oleh Tuhan menjadi, ya inginnya sih nampak sebagai surat yang indah. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi ingat pesan penting hari ini adalah mari hidup kita terbuka, karena memang hidup kita ini surat terbuka yang bisa dibaca dan memang harus dibaca oleh semua orang. Nah tentu dalam konteks seperti apa yang Ibu Mirianti tadi sampaikan, kalau kita sebagai pemurid, maka biarlah hidup murid kita itu benar-benar jadi surat yang terbuka yang benar-benar mengalami Kristus. Jadi kalaupun kita jadi pemurid, kita jadi hamba Tuhan, mari orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita muridkan supaya hidup mereka juga seperti Kristus. Karena Matius 28 ayat 20 katakan, ajarkanlah mereka melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Artinya kita di surat terbuka, kita melakukan firman Tuhan, terus kita ajarin murid kita juga lakukan firman Tuhan. Sehingga kita sama-sama jadi surat yang terbuka. Oke, itu saja yang mau kita renungkan sepanjang hari ini. Mari jadilah surat yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Nah, sekali lagi nanti kita berdoa untuk Lucy yang berulang tahun hari ini. Saya serahkan selanjutnya kepada gimana ya? Oh, Johnny ya. Iya. Shalom semuanya. Mari kita masuk dalam doa pagi kita hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Buyung Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau semakin memakai dan mengurapi Buyung Tuhan.
lewat hidupnya Tuhan yang sudah Engkau ubahkan, biarlah hidupnya boleh menjadi berkat, terutama buat keluarga, saudara-saudaranya Tuhan, dan orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengenal Engkau lewat hidup Ko Buyung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Ko Buyung dalam setiap pekerjaannya, apapun yang dia lakukan. Sehingga Tuhan hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kau juga memberkati kami Tuhan semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Ya, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi surat yang terbuka, yang boleh dibaca dan dilihat orang Tuhan. Lewat kehidupan kami yang sudah diubahkan, orang boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri lewat Roh Kudus-Mu yang sudah tinggal dalam hidup kami, yang memampukan kami melewati semua dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami setiap hari, setiap saat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami semua pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dan pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan, kami bersyukur buat Pak Siregar Tuhan yang sudah boleh menjalani tahapan-tahapan artinya, dan kami bersyukur dia saat ini boleh pulang ke rumah untuk pemulihannya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang memulihkan kesehatannya Tuhan. Kau berkati keluarga Pak Siregar, Ibu Merianti Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan menantunya Tuhan, Petrus Erdanus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau dia boleh bekerja di Freeport sudah 3 tahun Tuhan. Tuhan, setiap kerinduan hatinya, dia boleh pindah kembali ke Pontianak Tuhan, dapat berkumpul bersama keluarganya Tuhan. Bukakan jalan yang terbaik buatnya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja campur tangan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan keluarga Ibu Dewi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mamanya dipanggil kembali kepada-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang memberi mereka kekuatan dan penghiburan Tuhan. Dan kasih karunia-Mu menyertai keluarga Ibu Dewi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Junior Megawati Tuhan yang sudah boleh menjalani kemoterapinya Tuhan. Kami percaya hasil yang dia terima akan sangat baik Tuhan. Dan pemulihan-Mu sudah memulihkan keadaan tubuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Nia Megawati ke dalam tangan-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia yang besar ini Tuhan. Bangsa kami sebentar lagi akan merayakan kemerdekaannya Tuhan. Bulan Agustus ini Tuhan, biarlah kemerdekaan itu boleh terus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Merdeka dari ikatan setiap dosa Tuhan. Engkau yang membebaskan bangsa negara kami Indonesia dari ikatan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, para wakil dan para menterinya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Engkau memberikan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan adil dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Heri tutup dalam doa.
Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Sungguh biarlah hidup kami di surat yang terbuka, yang dapat dilihat dan dibaca, bahkan dinikmati oleh banyak orang, dan Engkau dipermuliakan. Kami juga berdoa hari ini untuk Lucy, yang Kau tambahkan lagi usianya 1 tahun. Tuhan, kami berdoa mengarahkan tangan dan hati kami kepadamu, memohonkan berkat dan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas hidup Lucy, Tuhan. Dia bertumbuh menjadi seorang wanita yang bijak, yang cakap, dia penolong yang sepadan bagi Denny, menjadi ibu yang bijak dan cakap bagi anak-anaknya. Bahkan apa saja dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil. Apa yang di kerinduan hatinya, Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang memberikan berlimpah-limpah. Supaya hidup Lucy jadi berkat dimanapun dia ada, dan Engkau dipermuliakan. Berkati dengan umur panjang, berkati dengan kekuatan kesehatan. Kami melepaskan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, berlimpah-limpah atas hidup Lucy, Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang berlimpah ini. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh jalani bersama dengan Engkau. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, Tuhan. Dan biarlah dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.